Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Muhammad Al-Gaida dengan NIM 14 01 12 13 121 dari MB 4510 mata kuliah komputasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar kasus 1 RStudio. Di sini ada latar belakang. Jadi Tokopedia merupakan suatu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia yang menawarkan platform bagi jutaan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online. Nah, Tokopedia sendiri berdiri sejak pada tahun 2009. Tokopedia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi salah satu pelopor di industri e-commerce di Indonesia. Dengan peningkatan penetrasi internet dan perubahan dalam kebiasaan belajar konsumen, Tokopedia telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia untuk membeli berbagai jenis produk, termasuk produk elektronik. Pada produk elektronik menjadi salah satu kategori penting dalam kumpulan produk Tokopedia. Dengan berbagai macam produk yang dijual, seperti smartphone, laptop, televisi, hingga peralatan rumah tangga lainnya. Tokopedia terus berupaya memahami perilaku pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjual di kategori ini. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan produk elektronik yang sangat penting bagi Tokopedia untuk mengembangkan pemasaran yang efektif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan bersaing dengan platform e-commerce lainnya. Yang selanjutnya ada informasi data. Yang pertama ada Y, jumlah penjualan produk elektronik. Yang kedua X1, harga produk. X2, biaya promosi. X3, jumlah pengunjung website. X4, rata-rata rating produk. X5, jumlah kompetitor yang menjual produk yang serupa. Untuk selanjutnya ada model regresi linear berganda. Nah, untuk intercept-nya yang pertama, intercept berjumlah 132,36302. Berarti jika variabel X1, X2, X3, X4, X5 bernilai 0, maka nilai Y adalah 132,36302. Nah, untuk koefisien harga produk berjumlah minus 0,01711, maka memiliki arti di setiap peningkatan 1 poin harga produk, jadi perkiraan harga pokok akan meningkat sebesar minus 0,01771. Yang selanjutnya ada koefisien biaya promosi berjumlah 3,31198, memiliki arti setiap peningkatan 1 poin hanya 1 poin biaya promosi, maka diperkirakan nilai harga produk akan meningkat sebesar 3,31198. Untuk selanjutnya, koefisien jumlah pengunjung website berjumlah 1,81178 yang memiliki arti di setiap peningkatan 1 poin berjumlah 1 poin jumlah pengunjung website, maka diperkirakan nilai penjualan akan meningkat sebesar 1,81178. Untuk selanjutnya ada koefisien rata-rata rating produk berjumlah minus 0,99961. Memiliki arti di setiap peningkatan 1 poin rata-rata rating produk, maka diperkirakan nilai penjualan akan meningkat sebesar minus 0,9961. Untuk selanjutnya ada koefisien jumlah kompetitor yang menjual produk serupa berjumlah 0,24309. Memiliki arti setiap peningkatan 1 poin jumlah kompetitor yang menjual produk serupa, maka diperkirakan nilai penjualan akan meningkat sebesar 0,24309. Nah, untuk kesimpulannya, jadi variasi biaya promosi, jumlah pengunjung website, jumlah kompetitor memiliki pengaruh yang positif terhadap penjualan. Sedangkan variabel harga pokok dan rata-rata produk memiliki pengaruh negatif terhadap penjualan produk. Maka Y sama dengan 132,36302 dikurang 0,01711 X1 tambah 3,31198 X2 tambah 1,81178 X3 dikurang 0,99961 X4 ditambah 0,24309 X5.
Di sini ada uji asumsi klasik. Nah, di gambar pertama itu ada normalitas QQ residual, yaitu mengikuti garis diagonal yang cenderung naik. Nah, yang gambar yang kedua ada heteroskedastisitas atau scale location, di mana titik dalam grafik scale location tersebut terdistribusi secara acak, dan grafik tersebut menunjukkan sebaran yang cukup merata. Meskipun ada sedikit peningkatan di beberapa titik, namun hal tersebut tidak menunjukkan tanda heteroskedastisitas yang kuat. Jadi, tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang ketiga di sini ada uji multikolinearitas. Nah, untuk penjelasannya, jadi yang pertama itu ada harga produk, itu di tolerance, jadi lebih kecil, toleransinya lebih kecil dari 0,1, tapi VIP-nya lebih besar 10. Nah, untuk biaya promosinya kurang lebih sama kayak harga produk. Untuk yang ketiga, jumlah pengunjung toleransinya itu lebih kecil dari 0,1. Nah, untuk VIP-nya besar ya 10. Untuk rata-rata rating produk, toleransinya eh, lebih lebih dari 0,1. Untuk VIP-nya kurang dari 10. Untuk jumlah kompetitor yang menjual produk serupa itu toleransinya lebih dari 0,1, VIP-nya kurang dari 10. Nah, maka 3 dari 5 variabel mengalami multikolinearitas, sedangkan 2 dari 5 variabel tidak mengalami multikolinearitas. Di sini selanjutnya ada uji model, uji F, sama uji T. Jadi untuk interpretasinya yang pertama ada uji model. Jadi multi R square-nya itu ada 0,9964, jadi menunjukkan 99,64% variabel X menjelaskan variabel Y. Sisanya sejumlah 0,36% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk uji F-nya yaitu kaidah keputusan F hitung tabelnya F tabel dan F value-nya lebih kecil 0,05, artinya berpengaruh signifikan secara simultan. Untuk selanjutnya ada uji T. Nah, uji T ini jadi kaidah keputusannya T hitung lebih besar dari T tabel dan probabilitas kurang dari 0,5. Artinya berpengaruh signifikan secara parsial. Nah, untuk X1-nya itu eh, X1-nya berpengaruh secara parsial terhadap penjualan. Untuk X2-nya berpengaruh secara parsial terhadap penjualan. Untuk X3-nya berpengaruh secara parsial terhadap penjualan. Untuk X4-nya ini tidak berpengaruh secara parsial terhadap penjualan. Untuk X5-nya berpengaruh secara parsial terhadap penjualan. Analisis hasil dan implikasi bisnis. Nah, jadi model regresi yang dibuat menunjukkan bahwa variabel independen X1, X2, X3, X4, X5 memiliki hubungan yang kuat dengan variabel dependen atau penjualan Tokopedia dengan koefisien determinan R-square sebesar 9,94%. Dengan demikian, 99,64% variasi penjualan Tokopedia dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen tersebut. Nah, untuk X1-nya harga produk meskipun memiliki nilai T hitung yang tinggi, namun probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan produk Tokopedia. X2-nya yaitu biaya promosi, memiliki nilai T hitung dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa X2 berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan Tokopedia. Semakin banyak promosi yang dilakukan Tokopedia, semakin tinggi juga penjualan yang dihasilkan. Nah, untuk X3-nya jumlah pengunjung website memiliki nilai T hitung dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa X3 berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan Tokopedia.
Semakin tinggi jumlah pengunjung Tokopedia, semakin tinggi pula penjualan yang dihasilkan. Untuk X4-nya, rata-rata rating produk memiliki nilai T hitung yang lebih kecil dari 0,05 dan probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, X4 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan Tokopedia. X5-nya, jumlah kompetitor yang menjual produk yang serupa memiliki nilai T hitung dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa X5 berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan Tokopedia. Semakin banyak jumlah kompetitor yang diberikan. Kesimpulan dan saran. Jadi, koefisien determinan R-square adalah ukuran kekuatan hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Nilai R-square yang tinggi menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan banyak variasi dalam variabel dependen. Dalam tabel yang diberikan, nilai R-square sebesar 0,99664 menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3, X4, X5 secara bersama-sama menjelaskan 99,64% variasi dalam variabel Y. Jadi, kesimpulannya ialah model secara keseluruhan signifikan, tetapi masih ada variabel yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi. Nah, untuk sarannya, saya mengambil 3 saran. Yang pertama, meningkatkan promosi. Yang kedua, menjaga kualitas. Yang ketiga, memanfaatkan data dan analisis. Ada 5 daftar pustaka yang saya ambil. Bisa dilihat sama teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.